Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memasuki pada materi kita, yang pertama kita kalian harus mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator, materi, dan evaluasi. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyebutkan dalil, nakli dan akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat membiasakan perilaku terpuji. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pembelajaran. Ada indikator pembelajaran yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat satu, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan contoh tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan nama-nama Allah Subhanahu. Setelah indikator pembelajaran, kita memasuki materi kita. Materi kita yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman menurut bahasa yaitu meyakini atau membenarkan. Kemudian menurut istilah diyakini dengan hati, lisan, dan perbuatan. Kita lanjut ke materi kita. Peta-peta nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Allah. Kemudian yang kedua Al-Alim. Yang ketiga Al-Khabir. Yang keempat As-Sami. Yang kelima Al-Bashir. Yang keenam Al-Jami'. Yang ketujuh Al-Adli. Yang kedelapan Al-Akhir. Yang kesembilan Al-Ghaffar. Yang kesepuluh Al-Hakim. Yang ke-11 Al-Hashim. Ya. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan soal atau kuis yang akan ditampilkan berikut nanti. Oke, kita masuk kepada kuis atau soal. Ya. Ini adalah latihan soal. Pernyataan soalnya, pengertian iman menurut bahasa adalah D. Mengamalkan, D. Menjalankan, D. Jadi yang benar adalah A. Kita masuk ke nomor 2. Pengertian iman menurut istilah adalah A. Perkataan, B. C. Menjalankan, D. Jadi yang benar adalah D. Kita kembali kepada ilmu evaluasi. Ya, ini ada gambar. Kita coba memperlihatkan gambarnya. Ya, inilah gambar tentang bukti atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tulisan Allah, nama-nama Allah yang terdapat di dalam ikan. Kemudian ada yang di awan,
ada juga di awan, dan ada yang di pohon. Oke anak-anak, kita kembali kepada menu evaluasi. Di sini ada video. Klik videonya. Simaklah video berikut ini. Video ini menjelaskan tentang sebuah film kartun, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyimak dan menonton video ini. Kakak, kakak. Teman Dedek bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Oke anak-anak,
kita sama-sama sudah menyimak dan menonton video ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya video ini, kalian diharapkan dapat menerapkan atau memberikan contoh, mengamalkan, dan mengerti tentang cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.